Di pedalaman yang sunyi berdiri sebuah rumah tua sebagai saksi bisu dari masa lalu yang terabaikan. Selamat datang pada The Woman in Black 2 2014, di mana jiwa seorang yang terluka berjuang melawan kenangan yang menghantui dalam perburuan yang tak kenal lelah akan kebenaran yang tersembunyi. Film berlatar di London pada tahun 1941 atau 40 tahun setelah tragedi yang menimpa Arthur Kipps di rumah Elmars pada The Woman in Black 2012. Di stasiun kereta api, seorang guru bernama Eve membawa pengungsi anak-anak meninggalkan London menaiki kereta api. Di sana Eve berkenalan dengan seorang pilot angkatan udara Inggris yang bernama Harry. Setibanya di stasiun, mereka pun berpisah. Eve bersama anak-anak melanjutkan perjalanan ke pedesaan dengan menggunakan mobil, sedangkan Harry pergi ke pangkalan militer. Di mobil, Eve bergabung dengan kepala sekolah yang bernama Nyonya Jian Hook dan seorang sopir mantan dokter bernama Ruth. Sejenak, perjalanan mereka terhenti karena ban mobil yang mereka tumpangi pecah. Selagi Ruth mengganti ban, Eve bersama anak-anak menunggu di luar. Ketika itu, perhatian Eve tertuju pada sesuatu yang seperti sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Di sana Eve mendapati sebuah rumah tua. Lalu Eve dikejutkan oleh seseorang di dalamnya yang seperti sedang ketakutan memperingatkan agar Eve tidak melihat sesuatu di rawa Elmars. Hal itu membuat Eve ketakutan, kemudian kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Tibalah mereka di rawa melintasi tebalnya kabut menuju ke rumah Elmars, sebuah rumah yang telah lama tidak berpenghuni bahkan dikunjungi. Pemilik terakhir rumah tua itu adalah keluarga Alice Dreblow, sementara Arthur Kipps adalah seorang pengacara yang merupakan pengunjung terakhir rumah itu. Namun ia telah tewas tertabrak kereta api pada 40 tahun yang lalu, dan penduduk setempat meyakini bahwa semua itu terjadi adalah karena Arthur telah melihat arwah penuh dendam wanita bergaun hitam yang dikenal dengan The Woman in Black. Saat ini pemerintah menggunakan kembali rumah Elmars sebagai tempat penampungan anak-anak pengungsi korban perang. Setibanya di sana, mereka segera menyusun barang-barang, sedangkan Ruth yang hanya mengantar segera pergi meninggalkan mereka. Dalam tidurnya, Eve melihat seorang suster merebut bayi dari tangan ibunya. Lalu, sebuah tangan keluar mengejutkan dan membangunkan Eve dari tidurnya. Semua itu adalah kenangan masa lalu Eve, yang mana bayinya diambil karena Eve dianggap terlalu muda untuk mengurus bayi. Tak lama Eve mendengar suara pergerakan lalu keluar untuk memeriksa. Suara itu berasal dari kursi yang terus bergoyang dengan sendirinya, kemudian berhenti ketika Eve tiba di gudang itu. Suara-suara terus terdengar, tetapi Eve tidak menemukan siapapun. Hanya ada perabotan tua dan beberapa boneka menyeramkan. Juga sebuah tulisan terukir di dinding, "Kau membiarkannya pergi." Keesokan paginya, Eve dan Nyonya Hook mengawasi anak-anak yang sedang bermain di halaman depan rumah. Sedangkan di kamar, seorang anak bernama Edward hanya menggambar di ranjang tidurnya. Diketahui bahwa Edward telah berhenti berbicara sejak ditinggal kedua orang tuanya. Tak lama Tom dan Jonas memaksa Edward bermain petak umpet dengan mengambil kertas Edward yang bergambar seorang ibu dan anaknya di halaman rumah. Edward mencari mereka ke lantai atas. Saat itu sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Dengan ketakutan perlahan Edward melangkah memasuki ruangan tua yang menyeramkan itu. Tiba-tiba kedua temannya yang berada di luar menutup ruangan, membuat Edward menjadi sangat ketakutan. Beberapa boneka mulai bergerak dengan sendirinya. Kemudian sebuah bayangan datang mendekati Edward. Tak lama Eve tiba mendapati Edward telah terduduk menghadap ke dinding dengan sebuah boneka di pelukannya. Di meja makan, Edward meminta Tom dan Jonas agar segera mengembalikan kertas gambarnya. Pagi itu Harry datang menjenguk Eve, membantu Eve menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi pertemuan tak berlangsung lama, mereka pun berpisah saat jam pelajaran dimulai. Eve memanggil Edward untuk menanyakan apa yang terjadi di dalam ruangan. Edward hanya mengatakan bahwa wanita itu meminta Edward untuk merahasiakannya. Tetapi
Eve memaksa. Ia ingin mengetahui siapa wanita yang dimaksud. Lalu Edward menulis sebuah kalimat yang sama persis dengan yang dilihat Eve di dalam gudang. Malam itu Edward yang belum tidur melihat bayangan wanita berada di pintu kamar. Ia yang ketakutan pun menutup diri di dalam selimut. Tak lama Tom terbangun. Ia beranjak dari tempat tidur, berjalan tanpa sadar keluar dari halaman rumah menuju ke kawasan Rawa Elmars. Paginya Eve dan Hook disibukkan mencari keberadaan Tom. Mereka mendapati pintu gerbang yang telah terbuka. Kemudian Eve menemukan Tom telah tergeletak di pinggir rawa, tidak lagi bernyawa. Atas kejadian ini dan beberapa suara yang sudah didengarnya, Eve meyakini bahwa seseorang berada bersama mereka karena Eve memastikan bahwa ia telah mengunci pintu gerbang. Tetapi Ruth meminta Eve agar menyimpan semua penglihatan itu. Sepertinya Ruth telah mengetahui banyak tentang keangkeran rumah ini. Setelahnya Eve berjalan-jalan dan menemukan tugu yang dibuat untuk mengenang Nathaniel Drablow, juga seorang lainnya yang bernama Janet. Tiba-tiba Eve melihat seorang wanita berjubah hitam telah berada di hadapannya. Wanita itu pergi dengan diiringi suara kuda bersamanya. Eve mengejar wanita itu tetapi kabut menghalangi pandangannya sehingga Eve menabrak batang kayu yang membuatnya terjatuh. Setelahnya Eve kembali ke halaman. Ia ditenangkan oleh hari yang baru saja tiba. Di sana Eve menceritakan kecurigaannya akan keberadaan seseorang di dalam rumah ini. Lalu bersama mereka menelusuri ruang bawah dan di sana Eve menemukan sebuah anak kunci. Kemudian Eve mencari pintu yang merupakan pasangan anak kunci tersebut. Sedangkan hari yang masih di bawah, ia menemukan sebuah kaset yang berisi rekaman suara Alice Drablow. Alice menceritakan kisah dan alasan mengapa ia mengambil Nathaniel dari Janet yang tak lain adalah saudara perempuannya sendiri adalah karena Alice tidak bisa memiliki anak. Tetapi sebuah kecelakaan terjadi ketika kereta kuda mereka terbalik di rawa merenggut nyawa Nathaniel. Anak itu tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Kejadian itulah yang memicu kemarahan Janet. Hingga Janet tewas pun amarah itu tetap dibawanya. Tak hanya pada keluarga Drablow, kebencian itu pun tertuju pada warga desa karena tak mampu menemukan tubuh Nathaniel. Bahkan setelah Arthur Kip mengangkat tubuh Nathaniel dari rawa dan memberikan pemakaman yang layak pun amarah itu tak kunjung padam. Janet terus menebar ketakutan. Dalam kebingungannya, Eve melihat simbol pada kunci sama seperti simbol yang pernah dilihatnya di desa. Lalu hari membawanya pergi ke desa. Mereka melintasi jalanan rawa dengan kecepatan tinggi karena hari memiliki trauma akan air akibat peperangan. Sedangkan di rumah, secara misterius Edward mendapatkan kembali kertas gambarnya. Di atas plafonnya, Edward melihat sebuah tangan masuk ke dalam lubang. Eve telah berada di desa sedangkan Hari sejenak pergi untuk bertugas dan berjanji akan segera kembali. Saat itu, perhatian Eve tertuju pada rumah yang pernah didatangi Eve sebelumnya. Lalu Eve masuk dan melakukan beberapa kali percobaan hingga kunci itu berhasil membuka sebuah kotak. Di dalamnya Eve menemukan beberapa foto dan sebuah surat dari Janet yang ditujukan untuk Nathaniel di hari ulang tahunnya yang ke-10. Tetapi di sebuah ruangan seorang lelaki buta tiba-tiba muncul mengurung Eve. Lelaki itu mengatakan bahwa siapapun yang melihat arwah Janet maka seorang anak di desa itu dipastikan akan tewas. Tak ada cara untuk menghentikannya. Janet telah melakukan ini sejak ia masih kecil. Semua teman sebayanya tewas, hanya ia yang tersisa. Pada suatu kesempatan, Eve berhasil melarikan diri dan di saat yang bersamaan Hari baru saja tiba di halaman. Di rumah Elmars, Joyce mencari Edward yang tidak berada di dalam kamar. Hanya terdapat seutas benang yang menuntunnya masuk ke dalam ruangan lainnya. Tiba-tiba Edward muncul di depan pintu dan menutup pintu itu mengurung Joyce di dalamnya. Seketika Joyce seperti kerasukan. Ia kehilangan kendali atas kesadarannya. Saat itu terlihat Joyce melilitkan benang yang mencekik lehernya. Untungnya tak lama Nyonya Hook tiba menyadarkan Joyce.
Di dalam mobil, Eve membaca surat yang merupakan curahan kesedihan hati Janet sebagai ibu kandung yang terpisah dari anaknya Nathaniel. Diketahui bahwa Charles Drablow, suami Alice, itulah yang menghamilinya, sehingga Alice merebut Nathaniel dari pelukannya, lalu Alice mengirimkan Janet ke rumah sakit jiwa. 2 hari setelah surat itu ditulis, terjadilah kecelakaan kereta kuda yang menewaskan Nathaniel, sehingga anak itu tidak pernah mengetahui kalau Janet adalah ibu kandungnya. Setibanya di rumah, Eve meminta Hook agar berkemas dan memperingatkan akan bahaya kemarahan arwah Janet. Tetapi Hook tidak bersedia, ditambah lagi kondisi Joyce yang sedang terguncang akibat kejadian yang menimpanya. Tak lama Harry yang melihat keberadaan pesawat musuh segera membawa mereka semua untuk berlindung di lantai bawah. Di belakang, Joyce yang tampak aneh memisahkan diri dari rombongan. Ia menggunakan master yang telah disumbat sehingga Joyce pun terjatuh karena kehabisan nafas. Eve yang menyadari Joyce menghilang lalu pergi mencari dan mendapati Joyce sudah tidak lagi bernyawa. Keesokan harinya, Eve meminta Harry agar membawa mereka semua pergi dari rumah menuju ke pangkalan udara. Sebelumnya, Eve memaksa Edward agar meninggalkan bonekanya. Tetapi setibanya di pangkalan, tidak ada apapun di sana. Pangkalan udara itu palsu. Harry ditugaskan hanya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian serangan pesawat musuh. Mereka berlindung di dalam bunker sembari menunggu Rhodes datang menjemput mereka. Saat itu, Eve dikejutkan oleh keberadaan boneka Edward yang sebelumnya telah mereka tinggalkan di rumah Elmars. Lalu terdengar beberapa suara aneh. Tak lama terjadi konsleting listrik dan beberapa tombol kontrol teraktifkan dengan sendirinya. Eve yang menyadari kedatangan arwah Janet meminta mereka bergandengan tangan sembari memejamkan mata. Tetapi Nyonya Hook menganggap ini aneh. Ia membuka mata dan saat itu juga arwah Janet muncul di hadapannya. Sebuah benturan membuat Eve terjatuh. Di saat yang bersamaan, Edward berlari keluar dari bunker diikuti oleh Harry di belakangnya. Namun Harry kehilangan jejak Edward hingga di sebuah pesawat Harry menemukan bayangan seorang anak dari dalamnya. Anak itu hanya diam saat Harry mencoba mengajaknya keluar. Tetapi saat menoleh ke belakang, ternyata anak itu adalah arwah Tom. Harry yang ketakutan pun segera keluar. Ia mendapati Edward berlari ke atas bukit lalu terjatuh ke dalam kobaran api. Tak ada yang tersisa. Harry hanya membawa 11 sandal milik Edward lalu memberikannya kepada Eve yang baru saja tersadar. Hook meminta maaf karena tidak mempercayai Eve. Ia pun mengizinkan Eve yang berniat kembali ke rumah Elmars karena Eve meyakini bahwa Edward masih hidup dan Janet menginginkannya. Pada akhirnya Eve kembali ke Elmars dengan mengendarai mobil milik Harry. Setibanya di rumah, Eve mencari keberadaan Edward dalam kegelapan. Tiba-tiba Eve dikejutkan oleh penampakan Joyce. Beberapa suara terdengar dari lantai atas. Eve berjalan menuju ke sumber suara yang berasal dari dalam kamar. Tiba-tiba pintu kamar menutup dengan sendirinya. Lalu sepintas Eve melihat Edward yang pergi menuju ke arah rawa. Eve terkurung di dalam kamar. Tak lama terdengar suara arwah Janet yang meminta Eve agar segera mengakhiri hidupnya dengan seutas tali yang telah tersedia di hadapannya. Eve yang tidak bisa membuka pintu pada akhirnya menghancurkan lantai kayu untuk turun ke ruang kamar. Lalu Eve segera pergi mengejar Edward yang dalam pengaruh Janet saat itu telah berjalan masuk ke dalam rawa. Eve terus berteriak menyadarkan Edward. Usahanya tak sia-sia. Edward tersadar lalu kembali kepada Eve. Tapi tiba-tiba Janet menarik Edward masuk ke dalam air diikuti oleh Eve yang mendekap Edward dengan sangat erat. Dari atas, Harry yang memiliki trauma terhadap air memberanikan diri menyelam untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kemudian Janet tidak melepaskan Harry sehingga membuatnya tewas di kedalaman rawa. Di akhir film terlihat Eve telah menjalani hidup bersama Edward. Kehidupan telah berjalan normal. Edward mulai bersekolah. Ia diantarkan oleh Eve pergi ke sekolahan. Tetapi
Tanpa mereka sadari, di dalam rumah foto Harry tiba-tiba saja pecah. Arwah Janet terlihat dari balik kaca dan kisah berakhir di sini. Cerita The Woman in Black 2 mencapai titik akhir yang menggetarkan. Namun, dalam ketenangan yang baru ditemukan, penonton ditinggalkan dengan rasa takut yang masih menyelinap di belakang pikiran mereka. Mereka tahu bahwa kisah ini hanyalah permulaan dan entitas jahat ini tak akan pernah berhenti mencari jalan masuk ke dunia kita. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan. Juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.